Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, jamaah subuh yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur pada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, pagi ini pembahasan kita tentang surat Al-Fat, surat 48 ayat yang ke-6, begitu dalam SK. Ya, kita baca ayatnya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yu'azzibal munafiqin wal munafiqat wal musyrikin wal musyrikat az-zannina billahi zannas-saw alaihim dairatus saw wa ghadiballahu alaihim wa la'anahum wa a'adalahum jahannam wa sa'at masirah. Dan dia Allah pasti mengazab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, dan orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan yang mereka berprasangka kepada Allah dengan prasangka yang buruk, dan mereka selalu berada dalam lingkar keburukan, dan Allah murka kepada mereka dan melaknat mereka dan menyediakan untuk mereka jahanam dan seburuk-buruk tempat kembali. Itu artinya surah Al-Fat ayat yang ke-6. Jadi Allah menjanjikan azab yang hebat, azab yang buruk, namanya dairatus saw, ya, azab yang sangat buruk. Bukan hanya itu murka Allah di dunia, bukan hanya itu laknat untuk mereka dunia akhirat, tempat mereka jahanam. Katakan agung lagi itu, terlalu banyak itu janji Allah itu. Siapa yang begitu? Dua, al-munafikin dan al-musyrikin, orang-orang munafik dan orang-orang musyrik, laki atau perempuan. Jadi dua orang ini manusia yang paling buruk, yang diazab itu banyak. Nanti itu para pendosa diazab itu, tapi selalu Allah menyebutkan dua ini sepaket ini. Nanti baca di penutup surat Al-Ahzab, ya, surat Al-Ahzab ayat 73. Liyu'aziballah al-munafikin wal munafikat wal musyrikin wal musyrikat, sama persis, sama. Jadi orang-orang munafik dan orang-orang musyrik ini, Ibu, ini seburuk-buruk manusia. Dan dari yang dua ini munafik lebih buruk lagi. Itu makanya munafik diletakkan lebih dahulu, ya, didahulukan daripada orang musyrik. Kalau dibanding lagi, lebih buruk mana orang munafik dan orang musyrik, lebih buruk lagi orang munafik itu. Nah, ini Bapak Ibu, ya, orang-orang yang azabnya tidak ringan. Kalau Bapak baca nanti di surah An-Nisa 145, kata Allah, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu tempatnya di neraka yang paling bawah. Itu janji Allah begitu. Jadi orang munafik itu nanti tempatnya di neraka paling bawah. Nah, ciri orang munafik ini banyak, Ibu, ya, banyak sekali. Ada di surat An-Nisa 142 sampai 143. Dan yang paling lengkap nanti di surah Al-Munafiqun. Ada satu surat namanya surah Al-Munafiqun. Kita lihat, kita kenali, jangan-jangan kita ini termasuk orang munafik ini. Coba lihat di An-Nisa, apa ciri orang munafik? Kata Allah, innal munafiqina yukhadi'unallah. Satu, orang munafik itu cirinya curang, penipu. Ya, jadi ciri orang munafik itu suka menipu, suka curang. Itu makanya orang yang curang itu nerakanya paling bawah. Wailun lil mutaffifin. Neraka wel bagi yang curang, karena curang itu munafik. Ya. Nabi ditanya, apa itu wel ya Rasulullah? Kata Nabi, jubun fi jahannam. Wel itu lembah jahanam. Jadi jahanam itu, Ibu, dia seperti sumur yang dalam. Itu makanya
malaikat penjaga neraka itu di atas menjaga, alaiha malaikatun ghilazun syidad. Nanti baca di surah At-Tahrim ayat yang ke-6. Neraka itu dijaga di atas, bukan di depan, di atas. Karena neraka itu dalam seperti sumur. Dan kata Nabi, "Lau ursilat hijaratun min fawqiha la wasalat ila qa'riha ba'da sab'ina kharifah." Kalau dijatuhkan batu besar sebesar onta dari atas, batu jatuh dari atas jahanam itu 70 tahun jatuh baru sampai di bawah. Dalam jahanam dulu. Jadi besok percaya dulu. Iya, semua kita akan melihat itu. Ya. La tarawunnal jahim, tak begitu? Semua la tarawunnaha ainal yakin, tak begitu? Jadi besok 70 tahun jatuh baru sampai itu gitu. Dalamnya jahanam itu, ya. Dan di bawah itu ada lembah. Dan jahanam itu jangan Bapak Ibu anggap sepele itu. Kata Allah di surah Al-Mursalat, innaha tarmi bisyararin kal qasar. Jadi jahanam itu meledak. Yang ledakannya mencampakkan bunga-bunga api. Tapi kalau bikin unggun ada ledakan bunga-bunga api kan. Nah, bunga api jahanam itu satu sebesar istana. Padahal ledakan itu. Dan kata Nabi yang paling dingin dari jahanam itu, tuh bunganya tuh yang paling dingin. Dan kata Nabi, narukum juz'un min sab'ina nari jahannam. Api yang di dunia ini, yang paling panas api di dunia itu panasnya hanya 1/70 bunga jahanam. Bayangkan yang di bawah itu. Maka jangan diolok-olok jahanam itu, jangan. Ada orang kini banyak mengolok-olok neraka, Pak. Ada artis kemarin viral tuh, dia katanya mau masuk neraka, nyokambe arisan sama kawan-kawannya. Jadi dapat doa arisan neraka terus. Kami konser bagi Michael Jackson. Ada bagai orang baik rumah makan ibu, rumah makan macam-macam aneh-aneh. Mie neraka, dari jauh sambal neraka. Dibawa pelanggan, Pak mie neraka Pak. Level 1 lu dia minta neraka Allah kalau aku wali kota betul begitu langsung neraka tu nauzubillah Ibu. Apalagi lembahnya itu ta'awwazat jahannam alfa marrah kulla yaumin. Itu jahannam itu pun berlindung kepada Allah dari lembahnya itu 1000 kali setiap hari itu. Itu saking takutnya neraka dengan, karena lembah jahanam itu Ibu, itu kanibal apinya, dia makan api. Karena begini Ibu, api itu kalau temperaturnya sampai di puncak yang paling tinggi, dia makannya api itu. Karena api itu bisa kanibal Pak. Api yang kanibal itu api jahanam itu. Narullahil muqadah, begitu kata Allah itu. Apinya itu makan api. Itu tempatnya orang munafik di situ tuh. Tidak ringan tuh orang munafik itu. Nah kata Allah, well itu tuh. Jangan dikasih nama anak well ya. Lembah jahanam itu artinya itu. Ya Bapak Ibu kadang-kadang aku ada bahasa Arab, saya itu bahasa Arab udah bagus, artinya itu well itu nama jahanam itu. Lain lah jadi ya Firdaus, Rejak, tuh Sugo. Ya, kok tiap pagi di well itu neraka jahanam, tapi itu udah bawah itu mah. Antelongsong rubah aja deh ekal ya. Bisu aja lagi yang mana well tuh deh. Nah siapa yang masuk well? Mutafifin, yang curang, orang munafik curang. Dan Allah kasih contoh siapa yang curang itu, contoh saja itu. Allazina izaqtalu 'alan nas yastawfun. Mereka kalau membeli minta tambah. Itu penyakit ibu-ibu. Lanjut minta tambah panjang. Yastawfun minta tambah. Tak boleh, curang. Mutafifin itu ibu pada api ya ibu bakuannya mutafifin mengalir sunat itu bahasa Arabnya tafah. Ketik potong ada kurang lebih kayaknya. Kata Allah kalau mereka membeli yastawfun minta tambah. Jadi berhenti lebih minta tambah itu tambah. Itu Masya Allah bagi bawang minta tambah, bagi lado minta tambah. Itu aku lamu ibu ke pasar tuh. Minta tambah sepanjang pasar. Apa boleh itu? Kadang ibu masuk orang pun mengancam orang sebagai. Ya, Pak, beli orang lado sekilo Pak.
satu ambil lah 2 kilo. Tambah lah Pak, kamu kan siko belanja torius, so pada kemari je ada tambah. Itu curang ibu nama itu, tak boleh, tak boleh. Curang. Yastaufun tu minta lebih. Yastaufun tu dikata wafah minta sampurna tak lebih. Ya. Kadang sadu ni minta tambah, bawang minta tambah. Ibu sakit dia tambah, tapi ibu curang. Curang ibu tu. Tak akan menang ibu tu, celaka ibu nanti tu. Kadang dia balikkan, ibu ambil saya langsung dibuka tambahnya. Kalau ikan sungguh Pak 20 ambil dungguk lebih. Hanya ambil langsung ke tambahnya ya ada. Ambil langsung. Tak tahu orang ibu tu. Curang ibu. Itu orang munafik begitu. Curang hidupnya yukhadi'un Allah tu mutafikin tadi tu. Kadang apa tak sengaja curang, tak ada pura-pura tak tahu. Bali lansek. Mana lansek sekilo Pak? 10. Ambil 2 kilo lah. Penyambian sadaknya mambian tu boleh kicok Pak, kicok lah. Dah 20 lah yang kicok itu. Kicok tu 20 tu. Cilok dah bodoh. Syurak dah bodoh. Tak boleh ya? Tak boleh. Minta tambah, minta lebih tak boleh. Kalau dikasih itu namanya hadiah, terima. Yang tak boleh tu minta lah, sepakat ganti harga. Itu minta aja lah. Kecuali dari awal tadi bersepakat sebelum akad terjadi Pak baras sekilo 100 aku bagi banyak Bang, aduh tambah ambo beko, lain pun ambo tambah ini beko kalau beli sekian kilo aku sepakat boleh. Yang tak boleh sepakat baras kilo 2 ambil 2 kilo penyambi apa tu pasal minta sudah tu. Curang ibu kamu dia. Berhenti deh. Ada ibu kok kadang ibu masuk pasar tu orang menggali kok rasa sanggup langsung aku minta tambah leh. Apa ini ibu kau minta tambah macam tu? Ya tanduin orang menggali ibu kau. Ya kerja minta tambah macam tu. Curang minta tambah itu jangan. Itu bernabi kawat kamu itu berkurang ke orang kamu itu. Tak boleh itu. Ya. Iza kamu awazanu yuksirun, kalau mereka jadi pedagang mengurangi takaran dan timbangan. Itu kan jual. Dapat tu takarannya di Bali 1 kilo dapat 8 bekonya tu. Enak? Kok banyak aku bego. Saya dapat beritahu kalau ada batu atau indah lah. Itu kalau Bali BBM dan SPBU itu tak seperti takaran itu. 10 liter itu 9,2 lebih itu 0,8 tu nyambil tu Pak. Curang. Kata orang begitu ya. Itu masalah tu, berapa banyak manusia dicurangi per hari tu ibu. Neraka paling bawah tu mulai dari presiden sampai dirut Pertamina-nya sampai tukang colok dalam tank tu itu bergolong-golong ke neraka jahanam satu tu cahaya orang tu curang cahaya itu. Kalau ada kerja di SPBU kecil lah contoh. Iya. Apa? Kalau Bapak Ibu ini Pak ikut aturan dari pusat Pak ya. Apa kalau balik 10 liter dapatnya 9,2 nya Pak. Kalau Pak setuju kamu isi, kalau tidak cari lain. Ada Pak Ibu aku setuju lah Pak. Ikut no balik 10 liter aku. Kau dapat lagi 9,2 nya. Tak mengurangi timbangan nama itu. Neraka paling bawah tu Ibu. Itu orang munafik begitu pekerjaannya. Mereka curang, menipu. Ya, dan itu banyak. Termasuk suara mereka ditipu, dikurangi suara-suara orang, ditambah-tambah suara yang lain. Itu anggota KPU itu bergolong-golong sekejahan itu. Kalau ada anggota KPU contoh, itu coba lagi so. Ya, sama nama rasai dalam lembah jahanam curang nama itu. Ini kan contoh saja, tapi curang itu kan banyak bentuknya. Yang intinya mengurangi hak orang. Ibu-ibu misalnya jadi pegawai, lah sudah pinjel, harus dulu di kantor aku pengen rokok-rokok loh, lah saja merokok-rokok menonton di kafe. Itu curang itu, curang itu. Ayo, bapak itu rumah. Ya. Ibu-ibu aduhnya curang. Dia lagi belanja dapur ya Pak. Itu bapak dia tak jilbab. Curang ibu kamu tu mah. Belanja dapur tu dapur ibu atau jilbab kan main pada ibu setting
jilbab, balik baju. Ibu curang ke? Si bapak kok harus makan daging, makan ikan lah, tempe, kantang sebagainya. Nah, itu curang sayur. Ibu kamu bohong, ibu keraku sebetulnya. Itu bagaimana Ustaz? Ya, kalau dari jilbab minta lu anggarannya. Kau nak tanya, kau belanja dapur ibu Pak, ikut tu dapur saya Pak. Iyo saja. Tu jilbab, jilbab isurannya. Siapa ibu belum? Jadi itu bukan kare-kare. Iya tu. Dia lah menganggarkan ibunya lah berencana ibu nak makan daging sekali seminggu, nak makan tahu sekali seminggu. Ibu lah jual kau kantang tu juga ya ikan dengan tagihan saya buat dia apa? Ibu setting saya. Ya. Itu ibu curang namanya tu. Tak panu hak kami ibu agak level tu. Nah. Itu orang munafik begitu tu. Pokoknya hak orang tak lagi panu lah. Itu orang munafik tu. Ya. Nah, boleh begitu dulu ya. Boleh justru ibu belanja tu dah jadi cepat ya. Kau nak pergi cepat pun doa apa ya. Tak boleh ibu salah gunakan lah. Dan sesuai dengan alokasi. Ibu kepada dia belanja bulan tu lapor. Begitu ibu. Pak, pergi pasang lagi 1 juta Pak Malaysia. Begitu ibu. Kau nak cuba lah orang-orang ibu supaya jangan berkecil kata tangka cuba lah. Ibu kalau di kantor berlebih anggaran boleh dipakai. Banyak kadang-kadang tak itu. Habis tu anggaran rumah tangga. Kalau nak habis ibu pakai, ibu yang tak pandai mengambil anggaran untuk kalian. Kecuali siapa ibu pakai salah, alhamdulillah. Tapi mari sini, kemarin balik gitu lah. Tak boleh ibu tu. Kau berlebih anggaran bulan tu lapor ke Pak Wajib Pak berlebih Pak ya. Ada pun kalau ragu besok curang nama tu. Nah, tak boleh ya. Ada pun kan kalau kurang tu lapor jauh lagi lapor lah. Tapi yang contoh saya, bisa betul tu. Ya, curang nama tu. Apa pokoknya mulai besok punya curang-curang je kan. Ya, tanya Pak anggaran berapa lagi sekian sebulannya. Misalnya gajinya 5 juta. 5 juta tu Pak, sambanya berapa tu? Itu Pak, sekali seminggu dagian tu. Buat sekali seminggu dagian. Tu ada Pak, ya betul ibu. Nak kalau mak dibuka saya lagi, tu setting tu video. Ya, kami lah makan sambal angin saya juga ada. Kacang-kacang kantang untuk dimakan. Nah hitam nak dua kan. Kami di Malebat Angka, kami punya ada, kami yang dua. Kan betul tahu. Tak boleh curang tu. Ada rakam paling bawah baru dah percaya ibu juga dah besok pun berkejian. Kau orang-orang ibu kalau aku besok tu dah tolong kamu ustaz Ustaz lama kejian ibu dulu ibu angkanya sama cuba dah semua. Nah itu curangnya. Wa idza qamu ila salati qamu kusala. Orang Nabi begitu tu. Kalau salat dia bukan nak salat, dia bukan salat. Cuman salatnya malih-malih tu kusala. Tu maknanya tu. Begini kata Nabi ya, man shalla fi jama'atin arba'ina yauman la tafutuhu takbiratul ula kutiba lahu bara'atun minan nifaq wa bara'atun minan nar. Siapa yang salat 40 hari berjamaah, 40 hari berjamaah ni tidak pernah los takbir ihram. Allahu Akbar kata imam, jadi belakang Allahu Akbar 40 hari ya, dan 40 salat ni 40 hari. Kata Nabi hadis sahih Muslim itu, diwajibkan Allah orang ini bebas dari dua, bebas dari api neraka, bebas dari kemunafikan. Desa itu. Kalau ada orang salat berjamaah 40 hari tapi tidak pernah los takbir ihram, maka wajib bebas dari dua orang ini kata Nabi. Neraka satu, munafik satu, dua. Itu makanya ibu-ibu tolong ya, agak sekali menjalan payung. Nah, cukuplah semuanya 40 hari. Ya. Ya kena kalau mau biar 80 balik kok. Ya tahu. Ini jangan payung. Kalau 60 lalu 2 hari payung jadi tu. Ya tahu.
Gak sekali, kan ibu dah haid kan? Ibu kalau haid tak bisa, putus itu tuh. Yang tak haid rencanakan lah, sampai puluh hari jangan los takbir ihram. Agak sekali itu cukup. Hari Jumat kalau lihat tuh masjid 2 lantai, ibu boleh Jumat di atas. Kalau tak, ibu datang setelah Jumat ke sini, di sini berjamaahnya, ibu-ibu boleh jadi imam satu atau minta lagi bapak-bapak jadi imam bersedekah. Boleh. Ya. Nah tuh. Ibu sampai puluh hari cukup dah. Kalau sudah sampai ibu sekali itu sampai puluh hari tak pernah lambat takbir ihramnya, itu tunggu selama mati itu. Nak percaya cukup lah. Boya. Di kampung aku ibu, kalau bulan Ramadan doang, itu nenek-nenek yang lelapu-lapu itu. Nampak jalan ego-ego, suami tak ada deh. Kalau katanya sih duit deh. Itu, aku ibu lapu-lapu itu suluk namanya ibu. Suluk itu yang aku perhatian tuh, yang mereka cari itu salat berjamaah karena mereka tidurnya di surau tuh, tidurnya di masjid tuh. Mereka tak pulang-pulang 40 hari itu, sehingga mereka selalu dapat takbir ihram selama 40 hari itu. Dan itu ibadah mahal Bapak Ibu. Mendapatkan takbir ihram selama 40 hari itu bebas dari neraka, bebas dari munafik. Pasti. Ya. Kalau bapak sebenarnya tak ada halangan dari dulu. Ya, kalau ibu dari dulu pada dia hamil, melahirkan, haid. Kalau sekarang ibu yang sudah ada lagi, itu coba 40 hari. Ya kecuali ibuku yang suami sakit, tak usah. Jadi ibu sama ibu, suami ibu sakit, ibu sibuk sepanjang 40. Apa mau amoi sama surat. Beko mati, ibu, pokoknya kan aku ibu udah percaya lah kamu. Karena amal ibu enggak semayang 40 itu. Amal ibu reda suami ibu. Kalau ada perempuan mati, ayyum ra'atin matat wa zawjuha radin dakhalat al-jannah. Bila ada perempuan mati, ketika dia mati suaminya reda, atau ketika suaminya mati suaminya reda, masuk surga langsung. Itu makanya ibu menjelang mati itu besok adanya bapak deh, pak lareda, pak ganggu. Biasa jawab apa aku gak capek malah capek. lah ya. Kalau reda pak dia mati ibu cayo lah kalau ada surga tu ibu lah. Tapi kalau ibu lagi bisa apa koledamu semayang berdua 40 hari itu. Semayang ke masa juga 40 rencana kan, pak berencana wala pak ya semayang 40 ya. Agak sekali saya. Tapi bapak ibu biasanya kalau lampai 40 kok biasanya hilang, tak ada orang kan balik. Dia tak yakin apa kalau lampai 10 hari semayang berjamaah tu tinggal saja dia. Tak mungkin. 40 hari itu masa yang lama itu, dan itu kalau sudah terlaksana sulit mereka akan meninggalkan jamaah itu. Makanya orang munafik itu malas salatnya. Dan orang kalau berjamaah 40 hari apalagi dapat takbir ihram, mustahil orang malas. Itu makanya selamat dari munafik. Karena orang kalau berjamaah salatnya tidak pernah terlambat takbir ihram, mustahil kusala, mustahil. Karena ciri orang munafik itu kalau salat kusala, malas. Tuh. Makanya direncanakan ibadah itu ibu. Kalau tak terkaja gini, gini bisa ya gini tuh, itu gini deh. Kalau tidak Ramadan besok rencanakan. Buat jamaah ibu-ibu, buat grupnya, ya para orang, ya saling menyen, saling tunggu dulu, gitu. Kalau itulah ibu kerajaan, itu lambat tuh. Tunggu mati deh, selesai surga. Ya. Jadi orang munafik itu salatnya malas. Itu kenapa ibu begini? Apa beda orang munafik dan orang beriman? Subuh berjamaah. Bainana wa bainal munafikin syuhudul atama was subuh. Bedanya orang beriman dan orang munafik itu subuh berjamaah. Subuh berjamaah bedanya. Karena orang kalau datang subuh berjamaah pasti bukan orang malas. Karena Bapak Ibu, orang munafik itu yang paling berat bagi mereka subuh berjamaah.
asqalus salati alal munafiki as-subuh. Salat yang paling berat bagi orang munafik itu subuh. Subuh yang paling berat. Itu maka Nabi itu kalau ingin tahu manusia orang munafik siapa orang beriman, lihat saja ke masjid subuh. Kok datang subuhnya beriman tuh, nggak datang subuh munafik. Itu caranya. Tapi ibu jangan salah paham, ibu sudah subuh kan sudah hitung-hitung, kok sargam, kok munafik semua. Jangan begitu pula. Tapi memang begitu ciri orang munafik itu subuh. Ini Bapak Ibu, nanti ketika nanti baca Al-Hadid ya 12-13, nanti manusia melewati sirat itu dalam keadaan gelap. Gelap. Kita lewat titian Bapak Ibu. Titian itu dibentangkan di atas jahanam. Wa in minkum illa wariduha. Itu kata Allah di surat Maryam 71. Semua orang akan meniti sirat. Sirat itu titian yang lebih halus dari rambut, lebih tajam dari mata pedang. Dibentangkan di atas jahanam yang hitamnya pekat sekali. Dan titian itu kata Nabi panjangnya ada 7 posko yang masing-masing posko 3.000 tahun perjalanan. Berarti 21.000 tahun perjalanan. Dan kata Allah, kelak ketika melewati sirat itu digelapkan suasana, gelap. Nah ketika itu kata Allah, yauma taral mu'minin wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Hanya orang-orang tertentu yang melewati sirat dengan cahaya yang terang. Siapa yang dengan cahaya melewati sirat itu? Hadis Ibnu Majah. Basyiril masya'ina fi zulmi ilal masajid bin nuri tam yaumal qiyamah. Berikan kabar gembira mereka yang datang berjalan ke masjid untuk subuh berjamaah, mereka yang paling terang melewati sirat. Yang paling terang melewati sirat nanti Bapak Ibu orang yang subuh berjamaah berjalan ke masjid. Itu makanya Ibu kalau pergi ke masjid subuh kok berjalan kaki. Jalan kalau aku jauh gue menturun ibu jalan kaki gue kemana barang aku ketidur jadi subuh masih gue ibu yang laki-laki apa saja itu berjalan kemari karena masak aja jalan kaki. Nah orang munafik baca ayat setelahnya, yauma yaqulul munafiqun wal munafiqat lil ladzina amanu unzuruna naktabis min nurikum. Hai saudaraku yang beriman, kalian dengan cahaya, kasihlah kami cahaya sedikit karena kami dalam kegelapan. Kenapa orang munafik gelap melewati sirat? Karena mereka salatnya malas, terutama salat subuh. Itu kok kalem jadi mereka subuh tidak bisa. Yang datang subuh terang, yang tak datang subuh gelap. Makanya Bapak Ibu yang subuh ini jago-jago lah subuh berjamaah. Insya Allah seperti kecepatan cahaya lewat sirat dan tidur. Yang subuh ini mah cari orang kamu. Yang datang subuh lagi sudah kalem-kalem binanur. Nah, itu makanya Bapak Ibu orang munafik cirinya apa? Salatnya malas. Tuh. Baru yuraunan nas. Mereka kalau beramal beribadah pamer, itu makanya wailul lil musallin. Dia siapa mereka? Yuraun. Mereka pamer. Kalau beribadah itu hanya untuk show, jadi orang munafik itu. Itu maka subuh kok lampu ya dong. Maka itu nampak di orang. Hari kalam. Dulu masa haji tak lampu ni bu, kalau dulu tak mau dikurung. Maka orang munafik tak mau ke masa haji subuh dan nampak di orang. Nya ibadahnya kok makanya semangat nampak di orang itu ciri orang munafik itu tuh. Nya subuh dipuji, makanya bingung kalau ada perasaan senang dipuji itu bisa jadi munafik itu, bisa jadi. Makanya apa Bapak Ibu ya orang munafik itu kadang-kadang kita tidak sadar kita ibu kadang bisa jadi ibu masak itu ibu untuk dipuji itu ibu kadang-kadang kalau masak makan kami ibu sasa-sasan tuh lama pak. Pak. Ibu tujuan bertanya itu ada. Tidak dipuji kan? Iya tuh. Kau tidak jawab itu pak? Tidak. Ambak saya kan tidak masak sudah coba dari jauh. Itu ibu ria sebenarnya. Itu ciri orang ria. Ibu bahagia dipuji, kecewa dan dihargai. Itu ciri orang ria. Orang ria itu kecewa dan dihargai ibu. Aduh, sebagian orang ibu jadi pengurus mas haji, rajin tidur, dulu tidur,
nyuku deta orang itu nyuku rantian dak tiba-tiba ini tuh pindah masjid gitu kan. Itu orang undang itu aduh pas sebagian singkul enggak pindah masjidnya tiba-tiba coba-coba jadi kamarnya dulu rajin tuh pak, dulu dibuat tuh juga mengurus aduh pria tuh orang munafik itu karena dia nak mencari Allah dulu tapi gitu ya pak. Nah orang munafik itu la yazkurunallah illa qalilan, mereka zikirnya dikit. Karena orang munafik itu artinya penyakit. Fi qulubihim maradun, orang kalau munafik artinya penyakit. Orang kalau hati berpenyakit tidak bisa berzikir banyak. Karena orang berzikir banyak kalau hatinya sehat. Makanya kata Allah ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Maka waktu orang itu tidak mau berzikir. Sudah assalamualaikum tak paham, sudah assalamualaikum lari, sudah assalamualaikum lari. Orang pengajian itu lari, orang ceramahnya baik. Itu bisa jadi itu munafik yang itu. Jadi orang munafik pun tak bisa berzikir. Zikirnya seketik badan. Dia baca Quran menguap, dia baca Quran menguap. Bisa jadi munafik itu. Baru 2 ayat itu. Itu munafik. Apa siapa? 2 jam tak menguap ya loh. Ya. Orang munafik itu. Jadi lalu ibu orang munafik dulu orang musyrik nanti setelah tahun isu. Lalu tadi cuma kan diazab orang munafik je, orang musyrik je. Jadi orang ibu tadi ya, dia minta ada apa aja deh, dapat ada. Kami apa yang mengalir itu? Pak ada termasuk bos salah mau minta tambah ya, nak ada lah ya, tolong halalkan ya. Jadi ibu juga. Dia tu minta tambah satu lah, tobat lah. Tapi orang-orang mengalir itu. Selama kenapa dia kasih aku ditambah tu pada mulai pada ibu orang-orang mereka bisa tu kepada dia berlanjut lagi apa tu lapor di bulan nanti antuk ada lah ya jadi disalahgunakan tu anggaran tapi salahguna anggaran tu lah tu mutafifin namanya tu nah kayak ibu lalu kali berceramah ustaz kok awak merasa taruh di sana. Nah lebih kurang mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.